Shalom. Perenungan kita hari ini kita akan membaca dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 19. Demikian dituliskannya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Amin. Diberkatilah setiap kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, ada sebuah cerita dengan judul Sekuat Kaki Rusa di Pegunungan. Dalam cerita ini ada kisah alegori klasik mengenai hidup orang Kristen yang didasarkan pada Habakuk pasal 3 ayat 19 ini. Kalau kita melihat dari peristiwa ini, kisah itu mengangkat tokoh bernama Muk Afraid. Dia adalah si penakut yang melakukan perjalanan bersama sang gembala. Namun Muk Afraid begitu takut hingga ia meminta sang gembala menggendongnya. Tetapi dalam pertanyaan itu, dalam permintaan si Muk Afraid ini, sang gembala menjawab dengan lembut, berkata demikian, "Aku bisa saja menggendongmu sampai ke puncak bukit daripada membiarkanmu mendakinya sendiri. Namun, bila itu kulakukan, kamu takkan pernah bisa membuat kakimu sekuat kaki rusa dan menjadi pendampingku dan mengikutiku kemanapun aku pergi." Demikian jawaban sang gembala itu. Muk Afraid menggembangkan pertanyaan Nabi Habakuk di Perjanjian Lama. Dan bahkan kalau kita merenungkan, sejujurnya pertanyaan yang banyak dari kita pun juga akan muncul seperti yang dinyatakan oleh Muk Afraid. Seperti pertanyaan yang kita hadapi adalah dengan mempertanyakan, mengapa aku harus menderita? Atau mungkin kita mempertanyakan dengan pertanyaan, mengapa hidupku sulit? Itu merupakan perenungan, pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah saat ini. Para sahabat inspirasi, Habakuk tinggal di Yehuda pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Sebelum bangsa Israel dibawa ke pembuangan. Sang nabi hidup dalam masyarakat yang mengabaikan keadilan sosial dan bahkan dilumpuhkan oleh ketakutan atas serbuan orang Kasdim. Kita dapat baca di Habakuk pasal 1 ayat 2-11. Ia meminta Tuhan untuk campur tangan dan menghapuskan penderitaan yang Habakuk alami. Kita dapat baca di Habakuk 1 ayat 13. Tetapi justru Allah menjawab bahwa Allah akan bertindak adil tetapi sesuai dengan waktunya, yaitu waktu Allah sendiri. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Nah, para sahabat inspirasi, dengan iman Habakuk memilih untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan tidak juga berakhir. Namun sang nabi percaya bahwa Allah akan senantiasa menjadi kekuatannya. Sahabat inspirasi, kita juga mendapat penghiburan dengan meyakini bahwa Tuhanlah kekuatan yang menolong kita untuk bertahan di tengah penderitaan yang terjadi saat ini. Maka yang perlu kita renungkan hari ini adalah, mari sahabat inspirasi, Dia Allah sendiri yang juga akan memakai masa-masa hidup kita yang sulit ini untuk semakin memperdalam persekutuan kita dengan Kristus dan semakin percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah kekuatan kita yang akan menolong kita di tengah-tengah penderitaan,
dan bertahan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Kiranya perenungan hari ini memberkati setiap kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terkadang rasanya penderitaan ini sulit untuk kami tanggung. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang akan berjalan menyusuri kehidupan kami. Dan Engkau yang akan memimpin, menguatkan, dan bahkan memberikan pertolongan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh sahabat inspirasi dalam tangan Engkau. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.